Rasulullah SAW diperintahkan agar menyuruh masyarakat di mana beliau berdakwah berpegangan dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi yang baik. Uruf itu ada hubungannya dengan ma'ruf. Jadi Rasulullah diperintahkan masyarakat berpegangan dengan budaya dan tradisi yang baik dalam ayat ini. Nah, karena perintah di dalam Al-Quran seperti itu, maka bagaimana Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak keluar dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Artinya tradisi-tradisi masyarakat itu dijadikan pendekatan di dalam berdakwah. Ini salah satu contoh ya. Masyarakat Arab dulu, masyarakat jahiliyah, kalau istrinya melahirkan, kalau bayinya laki-laki nyembelih kambing 2, kalau bayinya perempuan menyembelih kambing 1. Kemudian kambing disembelih itu, masyarakat Arab ini biasanya darah kambing itu diusapkan pada badan, pada dahi atau rambut bayi. Itu awalnya dulu begitu. Nah, setelah Rasulullah SAW diutus, akikoh tetap dijalankan, tetap berlaku sampai sekarang. Ini tradisi akikoh, padahal budaya Arab. Cuma mengusapkan darah, ya, darahnya akikoh itu pada si bayi itu tidak dilakukan. Tapi akikohnya karena ngasih makan orang tetap dijalankan. Mengapa? Karena itu budaya yang baik, tradisi yang baik. Tetap jalan sampai sekarang. Padahal itu dari jahiliyah. Sampai-sampai di dalam hadis, al-ghulam marhunun bi aqiqatihi. Seorang bayi itu digadaikan dengan akikohnya. Maksudnya digadaikan dengan akikohnya. Tafsiran sebagian ulama, riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Anak ini kalau tidak diakikoi, tidak dikeluarkan akikohnya, perkembangannya lambat. Mestinya kalau sekolah nilainya 100, karena gak diakikoi, maka nilainya 70. Mungkin kecerdasannya, kesehatannya lambat kalau gak diakikoi. Karenanya anak itu diakikoi sampai dia balik. Kalau sudah balik, mampu beli kambing akikoh sendiri aja. Atau bapaknya sudah meninggal, gak diakikoi, nanti akikoh sendiri, bikin acara Sunanul Mustafa, makan kambing bareng-bareng gitu. Ini akikoh ya. Jadi memang diterima akikoh ini. Padahal itu dari budaya jahiliyah. Dan banyak di dalam kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab fikih, kitab hadis, sirah nabawiyah, budaya-budaya Arab yang diambil oleh Rasulullah SAW, lalu include di dalam hukum Islam, masuk dalam hukum Islam. Itu tradisi dari sebelumnya. Nah, artinya apa? Islam ini tidak anti tradisi. Salah satu tradisi yang asalnya dari luar Islam, bahkan dari Yahudi, itu puasa Asyura. Sebentar lagi, mungkin sebulan lagi ya, bulan Muharram ini puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim asalnya dari Yahudi. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasuma Asyura. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat Yahudi puasa Asyura. Karena orang Yahudi puasa Asyura, ditanya oleh beliau, mahadha, apa ini? Kalian kok puasa? Kata Yahudi, hadza yaumun saleh. Ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa junudahu. Pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar oleh
Fir'aun ya, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi, kan suruh bawa pergi malam-malam orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya dikaramkan, ditenggelamkan di laut, di lautan. Karena ini hari yang baik, fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura karena bersyukur kepada Allah. Jadi merayakan hari kemenangan. Kita di Indonesia setiap 17 Agustus merayakan proklamasi kemerdekaan. Ini hadisnya. Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura, merayakan kemenangan. Kita juga. Ini orang-orang Wahabi ya, kelompok Khilafatul Muslimin, gak mau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal orang Wahabi di Saudi Arabia menganjurkan Al-Yaumul Watani, hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Dan mufti Wahabi di sana menganjurkan. Dan ini juga dalil maulid sebenarnya, cuma Wahabi gak menerima. Kalau untuk hari nasional kerajaan Saudi diterima, maulid gak diterima. Wahabi ini memang tidak punya kaidah yang baku dalam agama. Gak jelas kaidahnya. Kalau menguntungkan dipakai, gak menguntungkan gak pakai kaidah. Kembali pada Quran dan hadis. Ini Wahabi. Ini Asyura. Nah, mendengar jawaban Yahudi bahwa Yahudi Nabi Musa berpuasa Asyura diikuti oleh Yahudi karena mensyukuri hari kemenangan. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Kalau kamu berpuasa Asyura karena mensyukuri Musa dan kaumnya yang menang, saya harus melebihi kalian. Nah, ini artinya apa? Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Yahudi, pendekatannya dengan budaya mereka. Puasa Asyura. Cuma kemudian setelah itu para sahabat dianjurkan tidak hanya puasa Asyura, Tasu'a juga dianjurkan puasa. Mengapa? Biar gak persis dengan Yahudi. Karena Yahudi ini puasanya Asyura saja, umat Islam biar beda, Tasu'a tanggal 9 puasa. Kalau Tasu'a gak puasa, maka tanggal 11-nya puasa. Biar mukhalafah dengan Yahudi. Nah, ini artinya apa? Islam ini tidak anti budaya. Islam tidak anti tradisi.